Hmm, aduh, ini ngerjain soal kimia ini gimana sih? Kok susah banget? Coba tanya Frey ah, siapa tahu dia ngerti. Halo Kael, ada apa nih video call? Aduh, ini Frey, gua ada soal kimia nggak bisa ngerjainnya nih. Bisa bantu gua nggak? Oh, soal kimia. Oke deh, ntar aku bantu jelasin ya sekalian biar kamu juga ngerti. Oke, makasih ya Frey. Ya, ditunggu ya. Ya, Nah, sekarang saya akan membahas soal-soal kimia yang tadi ditanyakan oleh Kael. Nah, ke soal pertama, yaitu reduksi besi oksida dengan CO menghasilkan besi sesuai reaksi Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe tambah CO2. Persamaan ini belum setara. Untuk menghasilkan 11,2 kg besi, berapa banyak massa Fe2O3 yang dibutuhkan? Diketahui ARFE 56 dan O 16. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui adalah massa Fe 11,2 kg dan persamaan reaksi Mr Fe2O3 yaitu 160. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah massa Fe2O3. Pertama, kita harus mencari dulu massa dari Fe yang dirubah ke gram. Caranya dengan 11,2 kg dikali 1000 sama dengan 11.200 gram. ini 11,2 kilonya dikali 1000 itu didapetin dari mana? 1000-nya ya Frey? Oh, karena kan kalau misalnya kita mau menurunkan dari kilogram ke gram, itu kan sesuai tangga ke bawah. Nah, kalau ke bawah dikali 10 per loncat tangganya. Nah, kilogram ke gram itu anak tangganya ada 3, makanya jadinya nolnya 3, yaitu 1000. Oh gitu ya. Nah, kita lanjut ke persamaan yang tadi. Kita dulu harus tahu dulu apa aja sih senyawa-senyawa yang ada di sana. Nah, yang sebelah kiri Fe-nya itu ada 2, C-nya ada 1, O-nya itu ada 4. Di yang kanan Fe-nya ada 1, C-nya ada 1, dan O-nya ada 2. Lalu kita harus menyamakan persamaan-persamaan tadi menjadi seimbang dengan cara mengenali 2 Fe menjadi 2, lalu C dikali 3 dan O dikali 3. Maka dihasilkan persamaan Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2 Fe tambah 3 CO2. Nah, sebelum itu juga kita harus tahu dulu nih mol dari Fe. Caranya 11.200 dibagi 56, jadinya hasilnya 200 mol. Nah, kita harus cari juga mol Fe2O3 dengan rumus koefisien yang ditanya, yaitu koefisien Fe2O3 dibagi koefisien diketahui, yaitu koefisien dari Fe. Dan lalu dikali dengan mol diketahui. Jadinya 1 dibagi 2 dikali 200 sama dengan 100 mol. Lalu massa Fe2O3 bisa diketahui dengan rumus M dikali MM atau massa molar, yaitu 100 dikali 160 menjadi 16.000 gram atau bisa kita ubah menjadi 16 kg. Tapi tadi 160-nya itu didapetin dari mana ya Frey? Oh iya, kan di soal itu diketahui dari AR, Fe dan O. Nah, bila Fe-nya dikali 2 dan O-nya dikali 3 sesuai jumlah AR, hasilnya itu 160. Makanya diketahui tadi persamaan reaksi MrFe2O3-nya yaitu 160. Oh gitu. Di sini kita pakai rumus apa nih Frey? Nah, sesuai
rumus yang koefisien ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol diketahui, itu tuh nama rumusnya adalah stokiometri reaksi sederhana, yang artinya kita membagi koefisien yang mau dihitung dibagi koefisien yang kita sudah ketahui dikali mol hasil diketahui. Oh, kenapa kita pakai rumus ini, Frey? Nah, kita tuh pakai rumus ini karena yang diketahui itu cuman Fe, cuman satu. Makanya yang kita pakai adalah rumus stokiometri ini. Oh, oke. Nah, soal kedua yaitu persamaan reaksi PbNO3 2 tambah Ki menjadi PbI2 ditambah KNO3. Persamaan ini belum setara. Bila 30 ml larutan PbNO3 kurung 2 yang memiliki 0,1 molaritas direaksikan dengan 20 ml larutan Ki yang memiliki 0,4 molaritas, maka massa endapan PbI2 yang terbentuk adalah berapa? Diketahui di sini ARPB 207 dan I 127. Nah, diketahui 30 ml larutan PbNO3O2 kita bisa ubah ke liter, yaitu 0,03 liter dengan 0,1 molaritas. Lalu 20 ml atau 0,02 liter larutan Ki dengan 0,4 molaritas. Lalu ada satu lagi, yaitu persamaan reaksi MR PbI2, yaitu 461. Apa nih yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu massa endapan PbI2 yang terbentuk. Kita ke bagian jawaban. Nah, caranya itu dengan rumus yang sama, yaitu menyetarakan reaksi kiri dan kanan. Di sini PB ada 1, N ada 2, K ada 1, I ada 1, dan O ada 6. Dan di bagian kanan ada PB 1, N-nya 1, K-nya 1, I-nya 2, dan O-nya 3. Kita harus menyamakan reaksinya. Jadi ya N-nya bakal dikali 2. Nah, karena N-nya dikali 2 akan berdampak ke K dan O. Maka K dan O-nya juga dikali 2 menjadi 1 kali 2 dan 3 kali 2. Nah, yang kiri juga harus kita samain nih. Nah, K-nya bakal dikali 2 juga dan akan berdampak juga ke I. Makanya I-nya juga 1 dikali 2 menjadi 2. Dan reaksi hasilnya akan menjadi PbNO3 akan kurung 2 tambah 2 Ki menjadi PbI2 ditambah 2 KNO3. Nah, kita bakal mencari mol dari PbNO3 kurung 2. Itu dengan rumus V atau volume dikali molaritas, yaitu 0,03 liter dikali 0,1 menjadi 0,003 mol. Lalu kita juga harus mencari mol dari Ki. Sama caranya, yaitu V atau volume dikali molaritas. Jadinya 0,02 dikali 0,4 menjadi 0,08 mol. Nah, kita juga harus tahu nih, menggunakan cara ini, kita bisa tahu M itu mula-mula, B itu bereaksi, dan S itu sisa. Nah, sesuai dari persamaan yang sudah tadi kita setarakan, kita masukkan dulu nih yang diketahui. Misalnya mol PB-nya 0,003 dan mol Ki-nya 0,08. Lalu ke yang bereaksi, yaitu 0,03. Kita itu bakal menghilangkan salah satu dari senyawa ini menjadi 0. Di sini saya memilih menolkan PbNO3 kurung 2. Jadinya 0,03 bakal dikurangi dengan 0,003 menjadi 0. Nah, sesuai rumus tadi yang koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dan dikali mol yang diketahui, jadi 2
per 1 dikali 0,003 hasilnya 0,006. Nah, kita akan kurangi 0,08 menjadi 0,006. Hasilnya menjadi 0,074. Kita juga harus tahu nih, mol dari PBI 2 dan 2 KNO3. Bisa dicari juga dengan rumusnya 1 per 1 dikali 0,003. Yang KNO3 yaitu 2 per 1 dikali 0,003 menjadi 0,006. Kalau MBS di sini tuh nama rumusnya apa sih, Frey? Nah, kan sesuai huruf-huruf di sini yaitu mula-mula, berakhir dan sisa. Nah, rangkaian rumus ini dan pengulangan pertambahan ini namanya adalah reaksi pembatas. Oh, kenapa kita pakai rumus reaksi pembatas ini, Frey? Nah, kalau yang tadi kan kita menggunakan stokiometri karena yang diketahui senyawanya hanya ada satu. Nah, kita pakai reaksi pembatas ini karena kita mengetahui 2 mol, yaitu di sini itu Pb NO32 dan Ki. Makanya kita pakai rumus reaksi pembatas agar bisa mengetahui mol yang ada di sebelah kanan itu. Oh, gitu. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya dengan mencari massa endapan PBI 2. Dengan bisa kita cari dengan rumusnya N dikali MM atau massa molar. Tadi ya sudah kita hitung, yaitu 0,003 dikali 461. Ini hasilnya 1,3083 gram. Tapi itu 461 didapetin dari mana tadi, Frey? Oh, 461 itu adalah hasil pertambahan dari AR-nya PB ditambah AR-nya I tapi dikali 2. Jadi hasilnya 461. Oh, jadi gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan massa endapan PBI 2 yang terbentuk adalah 1,383 gram. Nah, jadi begitu pembahasan yang sudah saya jelaskan. Nah, gimana Kyle? Udah mengerti belum dengan soal-soal tadi? Ngerti dong. Jadi gitu ngerjainnya. Oke, makasih ya Frey udah bantu aku ngerjain soal kimia ini. Iya,